Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, biasakan menonton konten-konten Guru Bangsa secara tuntas agar tidak gagal paham, karena Guru Bangsa Channel selalu berupaya untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya no hoax, no fitnah, no namimah. Tak ada hoak, tak ada dusta, tak ada fitnah, tak ada adu domba. Selamat mengikuti. Saudara, seperti biasa di setiap awal minggu kita memberikan catatan berita-berita politik atau catatan news politik dalam tajuk cantik. Cantik kali ini akan menyoroti tentang bergabungnya Prabowo Ganjar menjadi koalisi gemuk linak linuk menjadi koalisi yang besar. Di atas kertas dengan koalisi besar tentu saja kemenangan dapat diraih kalau gemuknya adalah gemuk sehat, bukan obesitas. Tajuk atau judul dari catatan kali ini adalah Prabowo Ganjar, siapa yang diuntungkan? PDIP, Gerindra, atau yang lainnya? Kita bahas secara tuntas. Izinkanlah saya flashback saat-saat pasca reformasi. Saya menulis di blog maupun di media massa bahwa harapan saya kemenangan reformasi adalah kemenangan Indonesia, di mana bisa mengakhiri apa yang selama ini berlangsung sejak pasca G30 SPKI. Nah, ini bulan September, pas sambil mengingat-ingat, sambil memperingati. Karena setelah G30 SPKI ada kelompok yang disebut sebagai Orde Baru Soehartois dan kelompok yang disebut sebagai Orde Lama Soekarnois. Dikotomi Soekarnois dan Soehartois itu nyata, dan permusuhan di masyarakat pun nyata. Soehartois untuk terus mengkonsolidasi kekuatannya selalu menuntut, selalu berusaha memutar film G30 SPKI yang menurut saya bisa membangkitkan atau bisa mengorek-ngorek luka lama dalam dendam kolektif bangsa ini. Sejarah bergulir,
berkuasalah keturunan dari Soekarno atau Soekarnois menguasai. Situasi ini pun tergambar di sosial media, bahwa ada kubu yang selalu berseteru, yakni kubu Orla dan Orba, Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama didiskreditkan dengan pengkhianatan PKI. Nah, Orde Baru didiskreditkan dengan rezim otoriter Soeharto. Perang ini sampai-sampai, atau perseteruan ini bukan perangnya, sampai kita lihat ada idiom yang sangat mengusik, yakni banyak kemudian ditampilkan dua poster Soekarno dan poster Soeharto. Poster Soekarno ya, tentu saja diusung oleh kelompok Soekarnois untuk mengkonsolidasi kekuatannya, dan poster Soeharto pun digunakan untuk konsolidasi kelompoknya dengan magnet panggilan enak zamanku toh. Itu sudah muncul sekian tahun, terutama saya ingat sejak Gerindra ikut kontestasi pemilu. Mungkin bukan dari Gerindranya, tapi dari oknum-oknum yang memang gabung ke mantan menantu Soeharto itu. Jadi ya wajar, karena saya lihat juga kelompok-kelompok yang ada sesungguhnya hanyalah diaspor dari Golkar masa Orde Baru. Tokoh-tokoh dedengkot Golkar era Orde Baru berdiaspor, mendirikan partai-partai baru, termasuk Partai Golkar. Itu berubah, atau kalau itu mungkin adalah reinkarnasi Golkar lama. Jadi kondisi politik Indonesia sejak reformasi pun nampak terus pertentangan. Kebetulan saya adalah aktivis politik sejak SMA, sejak tahun 81, ada pemilu 82, jadi selalu memantau perkembangan ini begitu nyata, permusuhan atau mungkin perseteruan yang saya sebut sebagai dendam Singosari. Meminjam istilah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang dipenuhi dengan intrik dendam kesumat setiap suksesi antara keturunan Tunggul Ametung dan keturunan dari Soekarno. Antara keturunan Tunggul Ametung dengan keturunan dari Ken Arok. Nah, patron itu terjadi di Indonesia sejak Orba dan Orla berhadapan. Di sini yang bermusuhan, berseteruan terus adalah antara Orba dan Orla. Soekarnois dan Soehartois itu tentu saja hal yang real,
Jika kelompok Soekarno yang memimpin, yang berkuasa, kelompok Soeharto berupaya dengan segala upayanya mencoreng-coreng, bahkan mengganggu, menelikung. Itu yang terjadi. Dan sebaliknya. Nah, kondisi ini tentu saja mewarnai kemudian menghadapi pemilu 2024 itu terjadi dikotomi itu, tetap terjadi dikotomi Soekarnois dan Soehartois dengan daya panggil beda-beda, enak zaman kutoh, rakyat kecil itu selalu berseteru, dendam berbalas. Nah, saya memiliki harapan lahirnya, saya sebut poros santri, karena Anies Baswedan santri dari Pabelan, cucunya dari pesantren Tebu Ireng juga, karena Kiai Hamam berasal dari Tebu Ireng, nyantri di Tebu Ireng. Nah, bergabung dengan Muhaimin Iskandar dari Tebu Ireng. Nah, makanya saya katakan itu poros santri, dan sudah menjadi catatan indah sejarah Indonesia. Kaum santri lah yang selalu tampil dengan gagah berani, dengan ketulusan yang ikhlas menghadapi setiap problematik Indonesia. Era penjajahan, kaum santri dengan doa, dengan sholawat, dengan takbir Allahu Akbar, berani maju menentang penjajahan. Makanya tidak heran bahwa munculnya nasionalisme Indonesia itu menurut Dr. Setiabudi tidak lain adalah karena perjuangan kaum santri yang di dadanya tertanam hubul waton minal iman. Sebab adalah fakta bahwa imperialisme di masa itu adalah didorong oleh 3G. Glory, Gold, and Gospel. Kemenangan, kemewahan atau kekayaan, dan gospel, gereja. Termasuk Belanda yang ke Indonesia. Oleh karena itu, dengan spirit cinta tanah air, hubul waton minal iman, dihadapilah dengan spirit jihad melawan penjajahan. Dan itu ditulis juga dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Siapa yang muncul? Kalau dilihat dari sejarahnya, bahwa sebelum lahir Undang-Undang Dasar 45 sudah ada dulu, yakni Piagam Jakarta, yang menyusun Panitia 9, termasuk Soekarno.
Nah, Soekarno sangat memahami nasionalisme Indonesia karena Soekarno adalah santri. Karena Soekarno adalah murid atau santri H.O.S. Cokro Aminoto. Nah, kaum nasionalis sekarang bagaimana? Nah, mereka yang mengklaim nasionalis bagaimana? Apakah pernah nyantri? Memahami kitab-kitab agama Islam yang melahirkan nasionalisme Indonesia. Nah, situasi itu ya kita kembali pada realitas Indonesia yang ada dua kelompok, ya, dikotomi Soeharto dan Soehartois dan Soekarnois, Orla dan Orba yang terus menggelinding, yang mengembangkan dendam berbalas, yang luka-lukanya selalu dikorek-korek dengan dendam kolektif, di antara dengan film G30 SPKI, itu betul-betul terjadi. Nah, bagaimana kalau elit kemudian tidak fair dengan masalah itu? Elit yang didukungnya tidak fair dengan masalah itu. Dari kelompok Soekarnois gabung dengan kelompok Soehartois, Ganjar gabung dengan Prabowo. Apa yang terjadi? Dalam perhitungan saya, kalau jadi Ganjar Soekarnois dengan Prabowo Soehartois gabung jadi satu, maka akan terjadi pembangkangan di antara keduanya. Soehartois tidak akan terima itu. Grassroots Soehartois tidak akan terima itu. Dan juga grassroots wong cilik Marhaen tidak mungkin menerima kapitalis, setan-setan kota, setan-setan desa. Itu nggak akan terima. Yang terjadi adalah pembelotan dukungan. Jadi koalisi gemuk linak linuk belum tentu menjadi kuat, apalagi obesitas dan dipenuhi oleh berbagai dendam. Demokrat sudah menampakkan sebagian hengkang, P3 juga begitu. Tapi itu memang yang saya catat, ya, ada di blog saya, ada di YouTube saya, bahwa Golkar hijau akan dukung Anies, P3 Rumah Besar Umat dukung Anies, PAN original, nah ini yang sangat saya paham karena sejak awal reformasi saya membabak alas di Brebes bersama teman-teman untuk mendirikan PAN, dan mendirikan PAN itu juga gerbong lokomotif utamanya adalah Bapak Amin Rais. Tidak mau tidak, jadi PAN akan hancur juga, dan itu sudah nampak banyak pernyataan-pernyataan yang terjadi. Saya menyatakan itu 1 tahun lalu, sekitar pasca Idul Fitri tahun lalu,
dan sekarang sudah jadi. Bahkan Gerindra intelektual. Mengapa saya katakan begitu? Gerindra yang berasal dari aktivis kampus tentu tahu. Dan sekarang terbukti kelompok 98 mendukung Anies. Terbukti. Jadi saya yakin 98 yang ada di Gerindra pun akan mendukung Anies. Dan juga yang ada di PDIP. Jadi gabungnya Prabowo dan Ganjar Pranowo bukan menghasilkan kekuatan bagi Ganjar bersama Prabowo menguntungkan kelompok Kim maupun kelompok P3 dan PDIP, Soekarnois dan Soehartois. No. Yang akan untung adalah Amin, kelompok santri. Karena kelompok santri pun akan melihat ternyata mereka memang bukan kelompok-kelompok idealisme, bukan kelompok-kelompok idealis yang mereka bayangkan. Mereka hanya menggunakan simbol-simbolnya, tetapi tidak berempati terhadap mereka yang mengusung di bawah. Jelas kan? Jadi yang akan diuntungkan adalah Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ini para pengamat tidak melihat kondisi itu. Lihatnya cuman kumpul gede. Tidak melihat fakta bahwa kegemukan boleh jadi itu adalah beri-beri atau obesitas jantung yang tiba-tiba boleh anfal dan fatal. Itulah yang catatan yang saya sampaikan. Bahkan ada tambahan catatannya tentunya, apalagi fakta bahwa cendana ada di pihak Anies. Yusuf Kala ada di pihak Anies. Golkar hijau yang saya katakan yang tahun lalu itu akan dukung Anies, ini tentu saja semakin kuat daripada menjadi hijau loyo-loyo di kelompok Kim. Nah, bagaimana dengan dari kelompok Ganjar? Tentu saja kita sudah melihat banyak pembelotan kader PDIP mendukung Anies, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah, karena melihat fakta, merasakan. Saya orang Jawa Tengah itu merasakan. Saya orang Brebes itu merasa prihatin. Brebes menjadi ada daerah yang paling miskin. Dan dua periode memimpin Jawa Tengah, masa sih Brebes nggak bisa diangkat? Dengan kekayaan lautnya, dengan kehijauan daerahnya, daerah Bumiayu, Salem, sampai kemarin yang untuk pertemuan Anies, daerah Larangan itu sebenarnya ke sana. Bantar Kaung itu hijau royo-royo daerahnya. Di situ daerah Batuan Tua yang sejak saya SD sudah ada upaya-upaya eksplorasi. Dari Larangan ke utara, ya, Larangan itu di sana di barat daya ada Gunung Kumbang, arah Gunung Kumbang, angin kumbangnya itu adalah menyuburkan
bawang dan khas bawangnya harum, keunguan, penuh dengan antasonin, ya. Hebat, itu sampai ke lautnya, daerah laut pesisir, Bandeng Brebes, Randu Sanga, itu yang dibawa juga ke Juwana. Jadi kok sampai begitu tragisnya? Nah, ngapain aja Ganjar? Dan fakta bahwa Jawa Tengah termasuk 17 miskin itu, yang itu fakta. Dan yang saya kemukakan di konten-konten terdahulu pun itu fakta. Fakta bahwa para janda-janda yang sebagai pramusaji, pekerja warteg itu anak-anaknya nggak mendapat Indonesia Pintar. Bahkan nanya, sebenarnya guru jadi sering ditanya kalau ke warteg atau ke warung, kok anak saya nggak begini. Saya bilang kalau di Jakarta, alhamdulillah gubernurnya Anies Baswedan itu memang care terhadap pendidikan. Karena beliau memang dari keluarga pendidik, yang saya kenal Bu Al itu pendidik. Jadi gabungnya Prabowo dan Ganjar Pranowo yang akan diuntungkan justru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin alias poros santri. Makanya saya sarankan kepada kalau di UGM beliau-beliau itu adik-adik angkatan saya, ya saya 82, beliau-beliau itu 89, ya. Apa namanya? Itu juga bisa disebut sebagai koalisi bulak sumur, ya. Amin dan Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan itu bisa saja disebut sebagai koalisi bulak sumur. Dan jika dibandingkan dengan kembali ke Ganjar, leadership mappingnya bisa dibuat beda, dan mereka memang santri, ya. Jadi Amin adalah santri. Jadi kalau Ganjar membangun image sebagai santri, walaupun istrinya juga ke pesantren atau ulama, itu ketinggalan karena memang leadership mappingnya nggak masuk deh kalau si Ganjar mengimajinkan sebagai santri. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah catatan berita politik awal minggu ini. Catatan news politik awal minggu ini, cantik awal minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk merenungkan betul-betul, semakin mencerdaskan politik rakyat. Karena dengan cerdas politik, Indonesia akan lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.